Sewaktu Mustafa Kemal Atatürk meninggal dunia, tidak seorang pun yang memandikan, mengafani dan menyolatkan mayatnya. Mayatnya diawetkan selama 9 hari 9 malam, sehingga adik perempuan beliau datang meminta ulama-ulama Turki memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkannya. Tidak hanya itu, Allah tunjukkan lagi balasan azab ketika mayatnya dibawa ke kuburan. Saat mayatnya hendak ditanam, tanah tidak menerimanya. Tak dapat dibayangkan bagaimana tanah tidak menerimanya. Di saat kematiannya, Allah telah mendatangkan beberapa penyakit kepadanya, sehingga merasakan siksaan yang demikian dahsyat. Di antaranya adalah didatangkan penyakit kulit sampai ke kaki, di mana ia merasa gatal-gatal seluruh tubuh, sakit jantung, penyakit darah tinggi, panas sepanjang waktu, tidak pernah merasa dingin sehingga terpaksa diarahkan ke pemadam kebakaran untuk menyiram rumahnya 24 jam. Mustafa Kemal Atatürk kematiannya amat menyeksakan. Pembantu-pembantunya juga diarahkan untuk meletakkan potongan-potongan es di dalam selimut untuk mendinginkan tubuhnya. Maha suci Allah, berbagai upaya itu tak dapat membuat rasa panas hilang, karena tidak tahan dengan panas yang ditanggung. Ia menjerit sehingga seluruh istana mendengar jeritan itu. Karena tidak tahan mendengar jeritan, mereka yang bertanggung jawab telah mengirimnya ke tengah lautan dan ditempatkan dalam perahu dengan harapan ia akan merasa sejuk. Panasnya tak juga hilang. Pada tanggal 26 September tahun 1938, ia pingsan selama 48 jam karena terlalu panas dan sadar setelah itu tapi hilang ingatan. Pada tanggal 9 November tahun 1938, Kemal pingsan lagi selama 36 jam dan akhirnya meninggal dunia. Sewaktu dia meninggal, tidak seorang pun yang memandikan, mengkafani dan menyolatkan mayatnya. Mayatnya diawetkan selama 9 hari 9 malam, sehingga adik perempuan beliau datang meminta ulama-ulama Turki memandikan, mengkafani dan menyolatkannya. Tidak hanya itu, Allah tunjukkan lagi balasan azab ketika mayatnya dibawa ke kuburan. Saat mayatnya hendak ditanam, tanah tidak menerimanya. Tak dapat dibayangkan bagaimana tanah tidak menerimanya. Karena tidak diterima tanah, mayatnya ditanam di dalam batu marmer. Karena putus asa, mayatnya diawetkan sekali lagi dan dimasukkan ke dalam museum yang diberi nama etnografi selama 15 tahun sampai tahun 1953. Setelah 15 tahun mayatnya hendak ditanam kembali, tetapi bumi sekali lagi tak menerimanya. Habis ikhtiar, mayatnya dibawa pula ke satu bukit ditanam dalam satu bangunan marmer beratnya 44 ton. Mayatnya ditanam di celah-celah batu marmer. Apa yang menyedihkan, ulama-ulama saat itu mengatakan bahwa bukan hanya bumi Turki, seluruh bumi Allah ini tidak akan menerima Kemal Atatürk. Adapun kebijakan-kebijakan sekular selama pemerintahan memungkinkan perempuan memakai jilbab dengan syarat pakai rok, memungkinkan pria memakai celana panjang dengan syarat pakai dasi dan topi, sesuai dengan kehendak barat, menyuruh wanita dan pria menari di depan umum. Dia sendiri pernah menari dengan seorang wanita di satu partai umum yang pertama di Ankara. Dia pernah menegaskan bahwa negara tidak akan maju kalau rakyatnya tidak cenderung ke pakaian modern, mendorong minum arak secara terbuka, mengarahkan Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki, mengubah azan ke dalam bahasa Turki. Turki sendiri diubah dengan membuang unsur-unsur Arab dan Persia, mengambil arsitek-arsitek dari luar negara untuk memodernisasi Turki. Faktanya mereka diperintahkan mengukir patung-patung dan tugu-tugunya di seluruh kota Turki. Satu pidatonya di kota Balıkesir di mana beliau dengan terang-terangannya mengatakan bahwa agama harus dipisahkan dengan urusan harian dan perlu dihapus untuk kemajuan. Agama Islam juga dibuang sebagai agama resmi negara, menyerang Islam secara terbuka dan terang-terangan. Undang-undang pernikahan terdaftar berdasarkan hukum barat, mengubah Masjid Hagia Sophia ke museum. Ada beberapa masjid dijadikan gereja, menutup masjid serta melarang dari salat berjamaah, menghapus Kementerian Wakaf dan